karena nih khusus acara para life coach yang ada 90-an lebih, mungkin nggak semua bisa hadir. Yang hadir malam ini, coba ngenalin diri dulu, nama sama domisili kota di mana. Samuel, Semarang misalnya gitu. Li Xiaojin, Solo. Widodo, Malam Pak Jogja. Ibu. Silahkan, silahkan. Ya, Oke. malam. Saya Lisaudin, Iki tinggal domisili Solo. Semarang. Rahmat tuh balik papan. Nelly Medan. Oh, Ibu Kosasi itu Maria Kosasi, Fahmi di Singapura, Shirley Palembang, Esti Mardiani Ungaran tuh, Christian Guswai Jakarta Selatan, Tuti Lampung, Elvin Serpong tetangga tuh, Malam Elvi dari Medan. Oke, ada siapa lagi? Dari Medan. Freddy. Bandung. Iya. Wah, malah belum sempat bikin acara di Bandung. Nanti buku baru ya. Buku baru launchingnya di Bandung. Junaidi Jakarta. Samuel Semarang Tengah. Rahman Jakarta. Dewi Purborati Mojokerto hadir. Li Xiaojin, Solo, Made Bobby, beli Made Bobby. Oh pakai iPhone-nya Bali. Limei Katarina de Surabaya. Tuh enak nih, Wayan Wiati Bedugul, dingin, dingin di situ dingin. Kami lagi di Ubud, saya baru nyampe di Omham. 3 malam kami ada di Karangasem, panas ya, pinggir pantai. Hari ini kami kedinginan, pagi tadi ketemu Flora. Ini mana nih Flora? Satu lantai nih kami sama Flora sekarang nih. Ya, woi, Mary Gultom dari Medan. Wiwin, Batam, Widodo, Jogja hadir. Ada seluruh Indonesia nih ya. Siapa lagi itu? Oke, nah siapa lagi yang mau nih? Flora, mana Flora? Tetangga saya dia. Tim beda 3 kamar kami. Flora, tetangga sebelah. Hei, nongol hei. Aduh, Flora ini salut saya mengabdikan dirinya untuk ikut serta melayani. Jadi Flora itu seperti melanjutkan karya kami. Setelah kami 10 bulan di Omham kemarin, ada proses yang membuat kami lebih cepat pulang dulu untuk kondisi satu kondisi lah ya. Robin, kasih tahu dong di kota mana Robin. Alik deh mana dong Alik kotanya. Saya bacain deh. Robin di kota mana? Oke, Ibu Flora di sebelah ya. Oke, Robin dari Medan. Banyak dari Medan. Anton Wibowo, Depok. Keren. Nah, siapa lagi? Alik. Ada yang nanya dari mana tuh? Pematang Siantar tuh ya, jauh tuh. Siapa lagi? Oh, Mas Wasito Adi. Mas Wasito tuh ternyata dari Bekasi. Oke, nah teman-teman saya ingin membahas topik. Nanti kita bisa olah topik ini ya. Kita olah topik ini mumpung masih pandemi. Saat ini masih pandemi. Kalau dibilang endemi pun masih sedikit mungkin akan lebih beresiko kali sekarang ini karena
Waktu saya di Jogja, saya pulang dari Jogja, saya pulang naik kereta api, tidak naik pesawat terbang karena syarat antigen dilepas, dibuka. Apa tujuannya? Ya, di Jogja sedang PPKM level 4. Apa sih tujuannya? Supaya terjadi percepatan orang berpindah. Seperti kontra keputusannya. Supaya lebih cepat. Yang mau ke Australia, kemana dan sebagainya. Sehingga ini juga jadi momentum untuk yang punya kegiatan tipu-menipu, kabur lebih cepat. Pemilik robot trading lagi hobi ke Turki, karena beli tiket pesawat kapanpun bisa berangkat, nggak perlu macem-macem gitu ya. Cuman tes PCR kali berangkat gitu ya. Kami di sana cuma $35, saya menaik ke Turki, $35 visa, udah masuk tanpa banyak tanya gitu ya. Nah, terjadi percepatan orang bergerak sekarang, baik yang ke Bali, ini ke Lombok dan sebagainya, terjadi percepatan. Omikron disinyalir dari yang kita baca menjadi akan terjadi percepatan untuk tertularnya. Ya, jadi ini yang disebut leverage. Jadi Omikron ini bukan makhluk yang bisa pindah-pindah, ya, tapi dipindahkan oleh manusia. Artinya bila manusia semuanya menutup hidung, menutup mulut, setelah bicara tertutup, dia tidak bisa pindah, tidak punya medianya, gitu ya. Dan yang memindahkannya itu, misalnya ada Omikron dari Jakarta ke Bali, ya kena ada orang yang terbang ke Bali. Leverage. Ada pengungkit. Apa itu ada di WA Group dan sebagainya. Kita jumlahnya banyak. Ya, leverage. Leverage ini ilmu yang saya dengar sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu ya. Di sebuah pelatihan Money NU di Johor Bahru, Malaysia waktu itu. Saya mulai mengenal patung salah satu senior saya yang pandai dia menggunakan leverage ini. Ini membuat leverage ini bergeser ya, supaya terjadi percepatan. Kemampuan saya diajarkan ke orang lain supaya terjadi percepatan. Kemampuan mengajarkan ke orang lain dan sebagainya ya, itu dia leverage. Untuk apa? Percepatan. Apa tujuan leverage? Percepatan. Jadi perlu satu percepatan. Nah, satu kata yang saya terinspirasi, sebenarnya kata ini bukan kata yang baru, namun kena diucapkan oleh Profesor Renal Kasali, dan saya dengar 2-3 kali di perjalanan dari Jakarta menuju Bali, eksponensial. Ada kata eksponensial. Seorang beriklan di sosial media karena jangkauan yang besar, yes, cepat, yang terjadi eksponensialnya, boom, gitu ya, terjadi percepatan. Seseorang menggunakan contoh kan yang lagi rame robot trading ini, leverage.
Saya buat satu video, videonya diposting, videonya bekerja, leverage. Lalu orang dipindahkan ke sebuah tempat, Telegram misalnya. Orang masukin aja ke sana. Nanti terjadi funneling, jadi pengayakan, diayak, nanti terpilih jumlah yang diinginkan. Ya. Nah, metode ini menarik karena dipercaya, diyakini oleh banyak pihak. Yang sekarang terjadi ya orang buat konten. Secara umum ide ini ditiru oleh para teman-teman yang menekuni digital marketing. Diyakini ini satu-satunya jalan. Terjadi leverage memang. Tetapi ada satu kalimat yang ingin saya bagikan ke teman-teman dulu. Jadi leverage ini daya, tujuannya apa? Kecepatan untuk penjualan, percepatan untuk ya paling banyak dipakai penjualan. Nah, saya menggunakan leverage untuk percepatan berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan. Oke, teman saya mengatakan ini ya, saya ketik dulu. The highest form of leverage is education. Jadi di salah satu ilmu yang kami dapatkan di Money and You, Business School, belasan tahun yang lalu ya. Yulian Krisnamurti, apa yang kamu lakukan di masa pandemi? Bukunya terjual sekian dan sebagainya. Saya bilang, saya melakukan leverage. Tapi saya mengedukasi partner-partner saya. Jadi teman-teman menjadi partner saya dalam mengungkit misi. Saya ada misi untuk mempercepat pembagian ilmu ini dengan ilmu yang disebut do more with less. Kata-kata ini saya dengar 20 tahun yang lalu lah, kalian tidak saya pahami juga. Itu apaan sih? Susah bener saya memahami do more with less. Bikin buku misalnya. Nah, bikin buku tuh kalau ada misi do more with less, ya, lakukan yang pemikirannya sekali, diulang-ulang, maka pemikirannya bisa berkali-kali gitu ya, menyebar enak pinak lah dia. Dia melakukan lebih, tapi pekerjaannya sekali. Nah, do more with less ini muncul kembali. Kata-kata do more with less ini muncul kembali di era pandemi. Do more, ya, do more with less. Jadi melakukan satu pemikiran, satu ide, tapi dampaknya besar. Ya, jadi, oke. Nah, awal pandemi setelah saya berjalan, berkeliling, ya teman-teman menangkap idenya itu dulu ya, ke lapangan, ke bawah-bawah, mengamati dampak orang kena pandemi itu, mulailah muncul ide, wah saya mesti nulis buku nih. Saya berkonsultasi buku seperti apa ya yang bisa berguna. Karena saya tidak pernah menghabiskan waktu hanya berpikir dan berpikir. Sekali lagi, paling saya nulis sedikit terus saya compile.
nulis dikit-dikit di-compile. Nah, waktu menjadi motivator, tidak sempat berpikir secara sengaja nih, berdiam diri, mikir. Nah, pertama kali dalam hidup saya, ada 3 minggu di sebuah tempat nih Muntilan itu. Bangun pagi mikir, jalan mikir, pokoknya saya gunakan betul-betul untuk nulis buku. Kadang nggak muncul idenya, kadang hanya nggak tahu ngapa-ngapain, cuman bolak-balik jalan dan sebagainya. Akhirnya muncullah Kelangenan. Buku ke-13 saya ini, saya juga kaget kok bisa jadi ya. Saya belum pernah berpikir sejauh ini. Sehingga ya dari ide do more with less. Ya, pada saat buku itu jadi, saya sempat berpikir, bisa nggak ya saya bikin lebih hebat dari Kelangenan? Bisa nggak ya saya bikin buku buku lagi setelah Kelangenan ini? Sempat muncul di benak saya. Nah, di dalam prosesnya akhirnya muncul gelombang Theta. Dari sebuah pemikiran. Ya dari sebuah pemikiran yang panjang. Memang Kelangenan agak terburu-buru dicetaknya karena ada satu goal yang kami canangkan, tanggal sekian diluncurkan dan tidak terkejar ke sana sehingga editingnya agak sedikit masih ada peluang untuk dirapikan. Nah, ini do more with less. Do more with less ini. Di leverage. Apa leverage-nya? Pemikiran saya jadi buku. Krishnamurti cuman tadi satu orang kalau ngajar tuh bukan leverage, ya ngajar. Kalau buku dia akan terus bekerja dia. YouTube, konten-konten YouTube itu leverage. Tapi tidak semua konten YouTube leverage. Ya, sifat hiburan dan sebagainya. Jadi misalnya seseorang membuat konten khusus untuk dia bagikan supaya ilmunya teknik nafas misalnya menyebar ke seluruh dunia misalnya. Dia mencontohkannya sekali, dia membuat metodenya, kita bisa melihat, oh ini contohnya, oh kayak gini ya. Tahan, 1, 2, 3, hembuskan, tarik nafas, misalnya, oh bisa ditiru. Nah, sehingga bisa tersebar ilmunya, menjadi leverage. Ya, jadi dia ngerjainnya sekali, tapi berdampak bisa ribuan kali. Oke, nah, tidak sampai di situ, ada 2 buku yang terjadi, ini saya sedang menyelesaikan 1 buku lagi, yang saya harapkan pada saat tanggal 21 April, habis gelap terbitlah terang. Dia diluncurkan, harapan kan ya, ini harapannya. Oke, ini harapannya ke situ. Ya oke Mas Kris, YouTube kalau sudah monetize maka dia jadi leverage ya. Oke, YouTube tuh jadi disampaikan sama Christian ya, jadi leverage. Ya, leverage itu bisa ada hasilkan uang, bisa tidak, tapi apa namanya, tujuan leverage adalah perkalian. Ya, jadi banyak one to many dia. Nah, kemampuan public speaking, kemampuan bicara di depan umum, ya juga leverage one to many. Buku one to many, ya YouTube one to many. Bila dilihat berkali-kali oleh dan terus bertambah jumlah orangnya ya. Saya menyadari itu, saya tahu itu dan belum menyadari sepenuhnya lah. Buku pertama kedua saya menghasilkan royalti pernah 200 jutaan lah setahun. Ya, saya juga tidak pernah menyangka ada segitu. Nah, pada saat pandemi saya mulai berpikir konsep
mulailah muncul yang empat tahapan yang ada di Kelangenan. Dari pengalaman saya sendiri tentunya, saya buat sesederhana mungkin. Gelombang Theta idenya dari Bali. Ya, penemuannya unik memang. Nah, jadi buku yang menemani kedua buku sebelum ini pandemi ini lebih panjang, dia akan lebih panjang nih prosesnya. Sekali lagi masih pandemi, orang udah nggak pusing sama pandemi, orang udah pusing sama ekonomi. Ya orang bayangin sekarang di Indonesia tuh orang berjudi. Entah namanya judi online, entah namanya judi dari bohong atau apa dan sebagainya, robot trading, money game. Orang pengen cepat kaya. Yang akhirnya terpuruk secara ekonomi. Ya malah makin terpuruk. Orang kepengen cepat punya penghasilan dan sebagainya. Padahal tahu bahwa pandemi membuat ekonomi bergeraknya melambat. Karena ada uang besar sedang beredar di kesehatan, untuk kesehatan. Sangat-sangat besar. Ada industri yang hancur. Ada perlambatan pergerakan. Jadi di awal pandemi, saya mengintip masa depan. Saya bilang sama istri saya Naomi, bisnis pelatihan kita akan sunset. Ya, kita perlu switching. Di awal itu kami mulai menyiapkan berpindah. Saya tidak terlalu khawatir dengan branding yang telah saya bangun 19 tahun. Dia akan menghasilkan uang lagi. Tapi tidak di masa pandemi. Tidak. Pandemi adalah saat-saat yang terbaik untuk berbagi, menolong sesama. Saya baru ketemu, baru menchat teman-teman, ngirim pesan ke teman-teman saya di Bali, di Ubud ini, pemilik hotel, kalau perlukan saya datang, izinkan saya ngayah, izinkan saya berbakti, buat Ubud, buat Bali, izinkan saya melayani, ya. Siapapun yang mengundang saya untuk bicara, tidak perlu bayar 1 sen pun. Tidak perlu. Saya hanya datang ingin ngayah. Ini kesempatan buat menolong, kesempatan buat berbagi, membantu pihak lain. Lalu gelombang Theta dan Kelangenan mencapai hasil tertentu penjualan, kami gunakan untuk pelayanan. Nah, di mana leverage-nya? Saya memiliki ide membentuk life coach. Orang-orang yang mau bergabung, saya berikan ilmunya lewat online. Kalau bertemu, kayak kemarin ketemu Nova, ya bagikan yang bisa saya bagikan pada saat ketemu. Di Batam ketemu Wiwin, ya, Junia Sari, bagikan apa yang bisa dibagi. Karena tidak harus formal di kelas. Ya, tidak harus formal. Ada yang IO pernah hubungin saya, dia bilang, kami butuh Pak ini kami perlu data Bapak, apakah Bapak pernah disertifikasi sebagai pengajar? Saya bilang, ngajar itu hobi, bukan profesi. Jadi saya tidak punya sertifikasi untuk profesi. Kliennya mau silahkan, klien tidak mau juga. It's okay. Buat saya itu hobi, bukan profesi. Nah, leverage ya, jejaring life coach, jejaring reseller, apapun namanya ya. Ada yang teman-teman bilang, saya mau jadi reseller, saya mau jadi life coach, silahkan. Ya. Media saya mengedukasi.
Media. Saya sudah lama memimpikan bagaimana kalau orang belajar itu dia nggak perlu bayar. Saya sempat membuat kelompok komunitas ya dengan Dea dan kawan-kawan, Keep Calm Indonesia di awal pandemi. Tapi teman-teman saya ini tidak bisa saya berikan peluang untuk punya penghasilan. Nggak bisa, saya nggak punya alatnya. Setelah ada buku Gelombang Theta, ya saya tahu betul buku ini akan laku, akan terus laku, akan terus laku. Akan tuh Indonesia cetakan yang kedua. Dan ada dua pilihan saya saat itu. Saya jual sendiri dengan menggunakan masukan dari Denny Santoso, dari internet marketing. Saya tahu diajarin nih. Oh, kayak gini kalau saya mau menjual 10.000 kopi. Oh, kayak gini kalau saya menjual 15.000 kopi. Oh, ilmunya di sini, sponsor apa segala macam, tinggal ambil paling 20% dari harga retail yang saya ambil untuk iklan. Namun ada yang mengusik diri saya dari dalam. Saya pernah merancang satu goal, saya pernah melihat masa depan pada saat saya ada di Amerika sekian belas tahun yang lalu Pak saya. I see myself at that time. I saw myself. I see. Jadi aku melihat diriku melayang ke atas dan di hadapan saya samudra luas terbentang. Saya menggambar itu. Saya melihat diri saya di depan. Lalu saya putuskan, oke, mulai saya perlu belajar lebih banyak lagi. Samudra luas ini saya terima sebagai proses pembelajaran. Nah, pada saat buku Gelombang Theta ini mau hadir, mimpinya muncul kembali. Saya melihat diri saya melayang ke atas, tetapi lautan di hadapan saya ini berubah, bukan lagi air, bukan lagi samudra, tapi emas. Emas yang kalau di orang Tionghoa itu dia batangannya yang ada bentuk seperti kapal itu. Emas di mana-mana. Lalu saya merespon di dalam mimpi itu, wow, sekarang saya punya kesempatan untuk berbagi rezeki kepada banyak orang. Maknanya saya terima sebagai itu. Wow. Hanya saya menyusun proposal singkat ke penerbit. Kalau saya ingin menjadi distributor buku gimana? Kalau saya ingin, kami diskusi lah. Berapa hak diskon yang bisa saya dapatkan? Karena saya bukan self publishing, saya tidak mencetak buku saya sendiri. Ada pihak percetakan, ada pihak penerbit. Ya, sekali lagi, buku Gelombang Theta ada pihak percetakan, ada pihak penerbit. Ada dua usaha yang berbeda. Yang tidak saya ambil peran itu. Kalau saya ingin ambil di percetakan, penerbit, saya tinggal serahkan ke percetakan. Percetakannya boleh manapun. Nah, logonya nanti saya ganti. Saya tidak ingin mengerjakan yang bukan bidang saya. Ya, saya supaya konsen hanya menulis. Jadi editornya teman-teman sendiri yang di penerbit. Lalu singkat cerita, hanya saya menyingkat prosesnya. Jadi potong-potongan diskonnya saya persingkat lagi. Pokoknya kalau ada yang berminat jadi life coach 50% dipotong begitu aja. Jadi awalnya deh hitung-hitungannya ada yang dapat 20%, 30% ada deh. Dipotong aja deh. Ya nanti 10 yang berminat kumpulin ke saya tinggal transfer ke penerbit. Nah, idenya gitu. Mau kaya sendiri, mau dapat uang banyak sendiri atau di-leverage. Di-leverage. Saya memilih leverage. Kan saya bisa menggunakan
pelatihan gratis. Anda hanya beli buku. Banyak pembicara melakukan hal itu. Yang beli buku dapat training gratis. Yang beli 5 buku dapat training gratis. Menurut saya pelatihan nggak perlu bayar mahal-mahal sebetulnya. Walaupun ada yang menjual pelatihannya mahal, gitu ya, apalagi yang pelatihan lagi heboh nih tentang trading, robot trading, investasi trading dan sebagainya. Ya mahal sekali tuh. Oke, tapi ada orang mau bayar karena mau jadi kaya, mau cari uang dan sebagainya. Namun saya memilih, oh ini kesempatan saya berbagi rezeki. Jadi kalau orang belajar, nanti kontennya apa deh, Anda boleh Anda minta public speaking, 3 kali ketemu, boleh. Saya tinggal bilang sama Tony, "Tony, kita buat online deh khusus life coach." Karena Anda punya hak untuk belajar sama saya selama setahun ini kan, mau diperpanjang nanti silahkan. Nah, Anda belajar, berlatih, lalu di-sharing ilmunya. Siapa orang yang pertama yang mendapatkan financial benefit-nya? Ya para life coach dulu. Para life coach dulu. Saya menjaga komitmen itu. Orang beli sama saya kirim ke teman-teman life coach, ada di Medan, ada di Batam, ada di Pekanbaru, di ada yang di Jambi. Saya nggak tahu mungkin masih ada stok atau enggak, saya nggak ada di Bali, tadi ada Balikpapan dan sebagainya. Leverage, diungkit, dibagikan. Sehingga teman saya bilang yang dari Singapura, dia bilang, "What are you doing?" Saya ngasih bagan ceritanya, wow ini dia bilang, "The highest form of leverage is education." Apakah saya pernah paham kalimat ini belasan tahun yang lalu? Tidak. Tetapi kami dididik untuk punya misi sikap yang sama. Bentuk tertinggi dari leverage adalah edukasi. Nah, tapi saya tidak ingin mengedukasi teman-teman dia ikut jadi misalnya Anda ikut jadi tim, jadi kru, Anda hanya dikasih kaos, Anda dikasih pelatihan free. Tidak, tidak hanya itu. Ya, oke, saya ingin berbagi pertama mengenai pay yourself first, sebuah ilmu yang Anda perlu kuasai sebelum pindah menjadi investor. Saya udah naruh dikit-dikit sejak awal pandemi, sejak awal Imlek kemarin. Saya lihat, sudah ada 35 juta dana yang ada di sana. Penghasilan tentu pindahin, 2%, 10% yang untuk saving gitu. Ya, dikit-dikit dia terus bertumbuh. Terus ya latih dulu. Pindahkan, rekening yang nggak bisa diambil. Nanti dia akan dipakai untuk menjadi untuk invest. Nah, yang saya lakukan dengan teman-teman, leverage. Apakah teman-teman bisa meleverage ilmu ini ke orang lain? Silahkan. Untuk apa? Bangun jejaring baru. Jadi Anda berpikirnya bangun jejaring baru. Mengedukasi teman-teman, bukan menjual bukunya. Freddy Sutanto di Bandung ya selalu mengatakan, ada judulnya buku ini. Dia tidak menjual bukunya, dia berbagi pengalamannya. Dia berbagi pengalaman berlatihnya. Dia berbagi pengalaman apa yang dia dapatkan. Nanti orang cari bukunya. Jadi dia sharing the value, not selling the book. Sharing the value. Sharing the value. Nilai yang dibagikan. Bila buku itu bernilai, maka harga buku tidak lagi menjadi penting. Ya, sharing the value, bukan selling the book.
sharing the value. Nah, kalau kita hanya jual buku, orang kan bandingin, "Oh, ini kertasnya cuma sekian." Ya, jual kertas aja ngapain, dijual nilai. Buku baru nanti yang saya mau bagikan, di belakang ada tulisan, "It's not a book." Ini bukan buku, it's a game. Ini tentang game. Game, permainan mental pikiran. Game, jadi bab pertama tentang game. Anda mesti main. Anda baca, Anda main, Anda latihan sendiri. Bermain. Anda mesti ikut bermainnya. Nah, tentang game. Ya, tentang sebuah proses game. Jadi ada game. Ya, sebuah metode yang saya ingin sampaikan dengan nah, saya meleverage ilmunya. Tapi saya juga ingin membagi rezekinya. Lalu membagi rezeki teman-teman yang sebagai life coach, bisa sebagai reseller, apapun sebutannya, bisa mendapat rezeki finansialnya. Dan jaringan ini, saya jadikan jaringan edukasi. Ada banyak ilmu yang saya buka dari Money Edu yang perlu saya bagikan. Nanti akan saya bahas khusus. Do more with less ini, leverage. Dalam bahasa yang berbeda dari yang saya dengar dari para senior saya gitu ya. Jadi ada orang ikut pelatihan tidak berbayar online ini kan. Ada berapa banyak ilmu yang istilahnya orang bayar cuman berapa ratus ribu, murah. Dia buka e-booknya di sana, ya dia masuk satu Telegram, dia buka e-book selesai. Tidak ada follow up segala macam dan sebagainya. Buat saya tidak menarik. Saya ingin long term education, long term proses. Saya ingin mengenal, saya ingin datang. Oh, ini yang namanya Mary Tom. Oh, ini Robin. Oke, Robin saya udah kenal lama. Oh, ini Sawyun. Oh iya, saya pernah kenal. Oh, ini Elvi, Nelly. Oh, Sari. Ya, saya ingin kenal. Flora. Oke, Silvana ya. Oke, makasih Yuni Sari ya. Saya mau ketemu Yuni Sari. Oh, ini. Oh, suaminya ini. Wah, saya ingin datang. Betul saya ada klien, perusahaan dan sebagainya, tapi tidak lebih kenal lebih dekat. Ya, Flora tuh belajar mulai zaman intuitive fighting kalau nggak salah ya. Ini duduk di situ tuh, intuitive fighting, coaching. Terus ini kami bisa mengamati pertumbuhannya, perkembangannya maaf. Vima, terus saya ketemu, saya edukasi, Vivi ketemu, datang main, saya edukasi. Jaringan ini yang saya edukasi. Sekali lagi, jaringan ini yang saya edukasi. Ya, Pak Wasito telepon, ngobrol, saya edukasi. Saya intinya jaringan ini. Tapi teman saya bilang, oh ini yang dimaksud dengan ilmu yang dulu kita pelajari. The highest form of leverage is education. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa meleverage ininya, pengetahuannya, bisa meleverage, mengungkit, mempercepat akselerasi, uniqueness, kemampuan, bahwa nanti memberikan nilai tambah berupa buku. Nah itu skill, itu perlu dilatih. Perlu teknik menulis, gitu ya. Kalau script writing kita copy belajar sama si A si B terus menghasilkan itu metode jumlah yang besar, jaring yang besar masukin ke sana memang bisa menghasilkan angka yang besar. Tapi kalau misalnya tulisan Anda juga tidak berdampak panjang ya sebentar aja. Nah, saya ingin di masa pandemi ini long term ya, berdampak besar dan jangka panjang.
eksponensial, itu yang disampaikan oleh Profesor Renal Kasali. Ya, jadi itu do more with less. Ya, do more with less dengan usaha yang yang sekali bikin aja buku misalnya. Untuk itu buku yang terbaru ini di belakangnya yang ingin saya sampaikan. Jadi di belakang itu bisa difoto nanti itu. Ini bukan buku. Ini game, tentang game. Bahasa Inggrisnya saya sempat nulis is a mind game. Are you ready to win big? Apakah Anda siap menang besar? Betul sebuah ilmu, tapi kalau Anda nggak latihan, Anda nggak bisa mendapatkan menang besar itu. Ya, jadi nanti. Nah, lalu di dalam prosesnya, pada saat saya menggunakan self coaching, ya merenung muncul ya, merenung muncul dialog-dialog ini. Baru saja beberapa hari yang lalu berarti ya, saya mendapat suara di dalam diri saya bahwa game cepat namanya. Ada game yang saya siapkan, saya game designer pada saat kuliah, saya membuat game cepat, pindahkan paling depan. Jadi di halaman-halaman awal, teman-teman sudah bisa bermain game dulu, satu game yang simple, sederhana. Jadi saya siapkan teman-teman perlu siapin koin, ditulis 0, tulis 1, nanti boleh disentil, boleh dikocok, tutup, hingga hasilnya bisa 0 atau 1. 50% possibility, kemungkinan 50% ya. Nah, apakah itu judi? Bukan. Oke. Apa nih? Oh, yang selain buat buku, contoh konkretnya apa Pak dalam bisnis butuh pencerahan? Nah, cari yang sesuatu yang bisa di-leverage. Franchise sebuah leverage. Bisnis franchise sebuah leverage. Orang yang menjual brandnya, ya, dia mempunyai knowledge-nya. Misalnya saya dulu pernah berpikiran membuat Bidadari World, tidak saya terusin karena saya tidak terlalu ini. Tapi suatu saat nanti, misalnya kami punya restoran di Ubud ini, maka saya akan menjual kata-kata motivasinya yang orang lain boleh gunakan. Oh, saya bentuk leverage lainnya yang pernah saya lakukan adalah ada teman saya mau nyetak kaos, lalu saya kasih satu kalimat. Ya, dia bilang kami berhasil menjual 18.000 kaos. Nah, mereka hanya bayar franchise-nya sama saya Rp5.000 aja satu kaos. 5.000. Jadi saya kasih kalimat, selama kita ikhlas, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Ya, mendesainnya bebas desainnya, dia hanya menggunakan kalimat itu. Nah, untuk bayar kalimat ini, ya, mereka bayar 5.000 satu kaos. Kali 18.000 ya. Lumayan ya. Di leverage idenya. Kalau kalian franchise ada macam-macam contoh lah ya, banyak sekali contoh di. Jadi ada ide yang di copy. Ada buku yang di copy gitu. Ada kalimat yang di copy. Nah, itu Pak Ence. Ada nggak semua apakah semua bisa di leverage? Bisa ya, bisa tidak. Ada sistem yang bisa di leverage. Ada software yang bisa di copy. Ada aplikasi yang bisa di copy misalnya ya. Banyak sekali tapi dia bisa bermanfaat banyak untuk orang lain. Bisa nggak berdampak bisnis? Wih, silahkan aja diatur. Ya, kalau tadi Pak Guswai bilang, oh di leverage untuk apa? Oh jadi monetize. Silahkan. Karena ide monetize, ide bisnisnya YouTube. Jadi YouTube ikut bermain di sana ya, menentukan algoritma dan sebagainya. Nah, ada yang membangun bisnis model baru. Jadi Kobusir memajang botol apa segala macam untuk dia dapatkan jumlah yang like, terutama yang view,
Lalu melihat teorinya adalah kalau dia letakkan iklan di sana, yang dia panjang di sana, berdampak penjualan. Itu teori lama sebetulnya. Tidak bisa diukur dia ya, tidak bisa. Nanti dia cuma dapat data, oh kira-kira omset naik sekian persen. Nanti ada konsultan yang bisa menghitung. Nah itu dia, jadi meleverage pengetahuannya, meleverage skillnya, kemampuannya. Nah saat ini yang di benak saya, teman-teman bisa meleverage. Tapi yang paling gampang, ya buku yang ada saya, buku itu kan Anda bisa ajarkan ke orang lain, gunakan aja bukunya. Untuk Anda membuat buku seperti gelombang theta, tidak mudah. Jadi saya membuka peluangnya untuk diajarkan ke orang lain. Karena saya tidak mau ngajarnya. Jadi saya memprotek orang bilang, Pak saya mau belajar gelombang theta. Enggak. Mau belajar sama teman-teman saya. Misalnya ada yang punya ide dari Yudi kalau nggak salah Cikarang. Pak saya mau buat training 200.000 menggunakan gelombang theta. Silahkan. Nanti ilmunya Anda bisa rekam di YouTube misalnya untuk di leverage silahkan. Tapi Anda bisa menggunakan leverage buku ini. Jadi buku ini menjadi alat sebagai life coach Anda dapat 50%. Nah itu kepuasan saya bisa berbagi financial, rezeki finansial. Di saat saya punya kesempatan untuk memperkaya diri sendiri, saya memilih untuk meleverage-nya. Ada financial yang saya leverage buat teman-teman life coach gitu ya. Ada yang bisa berapa ratus buku ya di leverage. Tapi di balik itu adalah saya ingin meleverage ilmunya. Ya, ada banyak orang sekarang yang berlatih nyengir 20 detik. Ada berapa ribu orang dan dia akan terus menyebar, Nanti saya konsentrasinya mencari teman-teman di sosial media, saya lagi berhubungan dengan si A, si B, si C, boleh nggak membantu kami untuk meleverage ini? Mereka sempat kaget. Ya saya bilang, kalau kamu tidak sempat mengatur penjualannya, kamu bisa leverage. Kita cari orang untuk mengirim-ngirimnya dari Jogja, pendamping Jogja. Ya, kamu hanya dapat misalnya berapa? 20%, 30% yang kita kasihkan ke mereka. Jadi kehadiran kita berdampak finansial, memberikan penghasilan buat orang lain. Contoh yang sedang kami bangun untuk para influencer ya, lagi saya diskusikan. Nah, tapi ada orang kenal sama Anda, dia lihat, oh ada buku ini, ya deh saya mau beli sama Pak Wasito aja, itu lebih baik, silahkan aja. Nah ini hal-hal yang nanti kami kembangkan ke sana. Saya sudah ngobrol gitu ya. Ongoing buat kemitraan. Oke. Buat kemitraan bisnis Nacha Solution di beberapa kota. Berarti sudah benar. Nah nanti apa yang diduplikasi? SOP-nya. Oh punya standar yang sama. Oh kami butuh karyawan yang sekian. Kayak TX Travel tuh di leverage sama Pak Anton Teddy. Oh iya, sorry, mentor kita sama Pak Anton Teddy ya. Nacha Solution di leverage. Ya. Sudah benarnya artinya idenya leverage. Nanti benar apa tidaknya ada SOP-nya, ada metode rekrutmen dan sebagainya, greeting apa segala macam, dibakukan, ada panduannya. Sehingga Nacha Solution menjadi ide untuk lebih banyak orang lagi. Nah, head office-nya hanya ambil sedikit. Jadi saya meleverage knowledge saya ingin meleverage skill saya, dan saya tidak mengambil porsi untuk life coach-nya. Ya, jadi kamu selama ini misalnya metode yang adalah kamu beli buku, kamu dapat free training.
sudah nggak zamannya menurut saya. Kamu ikut training, ya kamu juga dapat uang ya. Jadi belajar yang dibayar lah kalau ide yang muncul di benak saya waktu di Ubud Lembang Teta ya. Orang belajar tapi dibayar. Orang dapat dari bukunya ya, tinggal ini. Kira-kira itu yang ingin saya bagikan. Anda belum bisa do more with less, Anda bisa gunakan buku yang ada. Anda bisa ngajar dari buku langganan. Ajarkan orang milih A sama B, bisa mengcoaching di sana, dipandu. Ya, oke saya coaching ini, oke Anda beli juga tapi ngajarin. Jadi misalnya Anda cas 500.000 per orang, Anda cas 1 juta, silahkan aja. Ada banyak sekali peluang yang bisa dikembangkan menjadi bisnis. Oke ya, kita gunakan buku kelangganan. Kamu pegang buku kelangganan, kamu di Malang ya? Oke, saya di Jakarta, saya pandu ya. Oke, nah, itu salah satu cara mengekspan jaringan, mengembangkan jaringan. Jadi saya jarang sekali menggunakan main besar, menggunakan viral, tidak. Saya sangat melatih. Saya pulang dari Portugal, saya latih teknik breed of life one on one sampai menembus 100 orang dilatih. One on one. Yang saya coaching duluan. Ya, one on one sampai terlatih. Jadi jangan dikit-dikit latihan jumlah besar di teknik, enggak. Segala sesuatu yang besar dimulai dari 1 orang. Jadi kalau saya ada di sebuah negara, apa yang saya kenal, yang itu dulu yang saya garap. Dari 1 orang bisa kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya, nanti membesar dia. Jadi fokus ke sana. Itu kira-kira teorinya leverage, Anda bisa menggunakannya. Anda tidak perlu meng-create konten, Anda sudah punya kontennya, tinggal kembangkan sendiri aja. Ya, buku kelangganan bisa membuat Anda jadi life coach. Anda bisa ngajarin orang lewat buku kelangganan, silahkan. Anda bisa membantu orang, meng-coaching orang lewat dengan menggunakan buku kelangganan juga silahkan. Kalau ada pertanyaan, bingung, ya tinggal tanya saya doang sebagai penulisnya. Nah, jadi saya berharap jaringan life coach ini bertahan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita lewatin masa-masa pandemi ini. Ya, dan menurutnya masih panjang proses pandemi ini. Mungkin bulan depan kita akan pakai antigen lagi karena meledak jumlah Omikron ya, karena dibuka seperti sekarang ini. Nggak tahu. Tetapi semangat mempertahankan winning state itu yang terpenting saat ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Coba saya lihat dulu nih pertanyaan. Oh, oke nih contohnya ini ya. Lihat nih, saya menjual buku kelangganan Antoni Bowo. 300.000. Free saya pandu masuk gelombang theta dengan mencoba saya feeling. Ya, sudah membantu kawan mengenali mental blocknya dan mendapatkan solusinya. Ini kan ada tinggal pakai bukunya, dipandu gitu ya. Orang tidak lagi melihat harga bukunya. Dan harga buku ini kan Anda dapatkan 50% kelangganan kan? Ya, tinggal nanti juga itu yang buku terbaru ini ya, Let's Win Again, Anda dapat 50%. Ya, menjaga winning state-nya. Winning state. Good Moon ya. Bukan solusi, jadi winning state ya. Nah, sama Antoni Bowo, kasih free panduannya. Jadi orang lihatnya, nah buku ini menjadi pegangan, ada sesuatu yang dia dapat. Nah, jadi Anton maintain, rawat klien ini. Rawat. Dia tidak lagi tertarik untuk ke company. Nah, saya tahu budget company untuk training anjlok sama sekali. Dana yang terbesar itu masih ada di pemerintahan.
Tapi Anda tahu men-training pegawai negeri kalau tidak punya tekniknya, Anda tidak piawai tekniknya, Anda menjret men-training pegawai negeri. Perlu ilmu khusus tuh. Oke, Flora mau nanya apa? Flora mau nanya apa, Flora? Ibu Flora di situ tuh hampir tertidur dia. Oke, kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Muhammad Rahman nih. Alhamdulillah saya sudah melakukan pelatihan tentang pelangganan. Tidak mudah Anda membuat metode NLP terapan, dan ini bukan NLP yang generasi Bandler ya, ini John Grinder. John Grinder penemuannya lebih dahsyat, dia bisa membuat lebih simpel, lebih sederhana. Walaupun kalau Anda saya kasih materi fotokopiannya lebih ribet. Ya, lebih ribet, tapi dapatkan dulu prinsip-prinsipnya. Itu Muhammad Rahman. Kasih pelatihan, gunakan aja. Bukunya sebagai live coach Anda dapat 50%, Anda memberikan pelatihan kayak tadi, Anthony Bowo 300.000, boleh silahkan aja. Jadi misalnya ada yang mau menjual 1 juta pelatihan apa menggunakan gelombang theta, silakan aja. Silakan aja. Kreativitasnya silahkan di leverage. Simple dan powerful. Ya, betul. Mudah bahkan gelombang theta itu kata penemuannya mudah. Buku yang sedang berproses yang terakhir ini pun mudah. Anda kayak main game, nanti saya kopikan gamenya untuk para level Anda perlu tahu dulu gitu ya. Bahkan not just simple, easy and powerful. Yes, powerful. Ya betul. Nah, oke, saya cabut dulu mikrofon. Nanti kita bisa bahas di grup. Kita bahas di grup apa itu leverage, silahkan ya. Apa itu apa namanya? Nah, do more with less. Memang perlu pemikiran saya menggunakan waktu yang pandemi ini benar-benar duduk diam, kadang-kadang dapat 1-2 ide, bikin buku sekian banyak halaman tuh memindahkan aja nih, memindahkan satu game ke depan, belum lama dapat idenya. Prosesnya self coaching. Jadi self coaching, saya self coaching lalu saya pindahkan. Wih, dapat ide. Wah, cepat-cepat saya cari laptop. Di mana itu ya? Saya lupa. Di Semarang apa di mana ya? Sorry. Saya ngerjainnya di Semarang. Idenya saya tulis, saya pindahkan. Saya tidak tanya, kenapa masih di depan? Nah, kamu kan bilang tentang game ya, dalam dialognya ya. Nah, di situ saya muncul. Oh iya ya, orang tidak mungkin belum tentu semua live terbiasa menggunakan self coaching. Nah, saya mengencourage kembali. Oh iya, astaga. Banyak orang dimainkan oleh pihak luar. Ada triliunan uang hilang sia-sia. Ya, pindah ke negara sekarang, disita sama negara ya. Jadi yang bermain-main judi kemarin ya uangnya disita sama negara. Tidak mudah untuk diambil kembali. Oke, itu kira-kira teman-teman 2 hal penting yang sebetulnya terkait sama leverage di bahasa dulunya do more with less. Ya, perlu berbagi untuk orang lain. Ya, oke. Oh iya Ance ini udah selesai jam 22.16 lewat 1 menit. Nanti kita ngobrol di grup lagi. Jadi nanti ada kelas untuk umum, juga untuk khusus live coach ya. Oke, Pak Tony, beli Tony. Oke, terima kasih Pak Krisna. Oke, Ya, ada kita tutup kelas malam ini sampai di sini. Jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya. Malam.